Ada banyak orang Kristen yang salah memahami tentang yang namanya jangan menghakimi. Ini dari dua sisi ya. Yang pertama itu adalah orang yang menghakimi dengan orang yang dihakimi. Jadi kita mesti mengerti dulu bahwa arti Tuhan jangan menghakimi itu bukan berarti kita itu tidak boleh menuduh orang atau enggak kita langsung tidak bisa menegur orang itu gitu loh. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa jikalau orang itu berdosa maka tegurlah dia. Nah, tidak mungkin ayat satu dengan ayat yang lainnya itu bertentangan. Nah, tetapi maksudnya jangan menghakimi di sini adalah di mana kita itu langsung menjudge orang itu dan kita menyatakan bahwa dia ini tidak bisa kembali dengan Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan setiap apa yang kita ukurkan kepada orang lain maka akan diukurkan juga kepada kita. Jikalau kita banyak berbuat kasih, maka orang juga akan berbuat kasih juga kepada kita. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Nah, sama halnya juga tentang menghakimi sini. Yang menghakimi itu siapa? Ya pasti Tuhan. Tuhanlah yang akan membalas segala sesuatu yang kita lakukan. Setiap kita, makanya Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan, bukan berarti kejahatannya nanti itu tidak Tuhan balas. Tetapi biarlah Tuhan nanti yang akan membalasnya. Yang jelas orang itu diberi kesempatan dengan Tuhan. Nah, tetapi kita sebagai orang yang memang di dalam posisi yang benar, kita perlu tetap merespon yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita nanti berhadapan dengan Tuhan, maka kita tidak salah. Misalnya kita merasa bahwa kita ini orang yang benar dan kita melihat orang itu salah, kita langsung menjudge bahwa orang itu, wah lu berdosa banget lu pasti susah dipulihkan nih. Kalau misalnya mungkin ada orang-orang tertentu yang dia itu kena musibah misalnya, kita langsung mengatakan mungkin lu ada dosa, mungkin memang Tuhan itu kasih lu begini karena lu dulu tuh berbuat begini dan begitu. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, guys. Ini juga untuk orang yang merasa dihakimi ya. Kalau kita merasa dihakimi, ada orang tertentu seperti itu, maka respon kita bukanlah kita langsung kita menjauhkan orang itu. Jangan sampai dulu, karena kita perlu pikirkan dulu, jangan-jangan memang Tuhan mengutus orang itu untuk memberitahukan kepada kita agar kita itu bisa dipulihkan, agar kita bertobat, agar kita itu bisa memahami bahwa ini sebenarnya salah. Agar sesuatu hal yang belum terjadi dan itu misalnya itu memang salah dan nanti akan membuat kita semakin parah, maka kita dicegah. Nah, tapi untuk bagi kita orang-orang yang memang Tuhan berikan kepercayaan misalnya untuk menegur orang itu, jangan sampai kita menghakimi di sini di mana ya seperti tadi. Kita langsung menjudge dia bahwa Tuhan akan susah pakai dia lah, bahwa Tuhan akan menjauhkan dia lah, Tuhan jijik dengan orang berdosa, padahal Tuhan datang ke bumi itu kan untuk mencari orang berdosa. Nah, jadi intinya adalah bagi kita orang yang dipercayakan oleh Tuhan, kalau kita dalam posisi misalnya yang benar, jangan kita menjudge bahwa orang itu tidak bisa dipakai Tuhan lagi. Kita, kalau ada orang berdosa di hadapan kita perlu rangkul dia. Memang dia berdosa, tapi bukan berarti dia tidak bisa diselamatkan. Kita perlu merangkul dia kembali. Dan kalau bagi kita orang yang di dalam posisi yang salah, kita jangan langsung menolak orang yang memberikan nasihat kepada kita, tetapi kita menerimanya dulu lalu kita pikirkan dengan baik.